Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 12 keramik. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan materi dari Bapak. Untuk materi pertama kaitannya dengan kompetensi membentuk keramik dengan teknik putar tatap. Kalian harus memahami dulu dari aspek pengetahuan atau kognitif, baik itu kognitif berhubungan dengan pengistilahan dan pengenalan alat dan bahan dalam pembentukan. Baik, judul kompetensinya adalah membentuk keramik dengan teknik putar tatap. Nah, peta kompetensi yang pertama adalah menjelaskan proses membuat benda keramik teknik putar. Ini membentuk keramik teknik putar, kalian sudah tahu kemarin waktu kelas 2 membentuk keramik, atau waktu kelas 11 membentuk keramik dengan teknik putar centering. Membentuk keramik dengan putar centering. Kemudian membentuk keramik dengan teknik putar pilin. Nah, membentuk keramik dengan teknik putar tatap. Nah, yang akan dibahas saat ini adalah membentuk keramik dengan teknik putar tatap. Jadi bukan tatap dilihat. Nah, tatap di sini nanti kita bahas ya. Baik. Teknik putar tatap merupakan teknik pembuatan keramik dengan alat yang identik dengan teknik putar. Proses pembentukan benda dengan cara memukul bagian luar dan menahan bagian dalam dinding benda. Ini lihat gambarnya. Jadi ada alat untuk memukulnya, kemudian di dalam ada yang menggunakan batu untuk menahannya. Dengan sederhana ya, lihat alat sederhana ini ibu-ibu, nenek-nenek yang sedang membuat keramik dengan teknik putar tatap. Baik, kita lanjutkan. Nah, alat-alatnya, alat utama yang digunakannya adalah putaran tangan, ya, kemudian pemukul atau pedal, ya. Nah, kemudian di dalam ada penahan bagian dalam, disebutnya anvil, ya, anvil. Jadi ada paddle, ada anvil. Nah, benda yang dibuat secara visual nampak tekstur bekas pukulan sebagai dekorasi. Nah, peralatan ada ribbon tool, ada scrap, kemudian ada baskom. Nah, kemudian ada kawat pemotong, papan landasan, dan jarum. Nah, peralatan yang utama ini adalah wood pedal, ya, pemukul. Bisa dikasih tekstur pemukulnya. Seperti ini ada garis-garis satu, ya. Ada garis-garis penyilang, ada yang polos. Nah, kemudian ada anvil. Nah, kemudian ini hand wheel atau alat putar tangan. Nah, kain terpal digunakan untuk, ya kalian sudah tahu pasti, untuk menguli atau untuk menyimpan tanah, ya. Nah, bahannya adalah tanah liat plastis atau earthenware atau tanah stoneware. Nah, proses pembentukan, tahap pertama biasa melakukan pengulian tanah liat atau kneading sebelum digunakan untuk pembentukan. Kemudian pembuatan dasar benda dengan cara memukul sampai membentuk setengah bola. Nah, ini lihat. Gambar 1 menguli, gambar 2 membuat alas, dipukul-pukul sampai membuat seperti setengah bola. Nah, pukul dengan empil untuk mendapatkan dan melebarkan benda keramik. Nah, dipukul dengan yang seperti batu ini, membuat rongga bagian dalam. Tarik tanah liat ke tepi hingga membentuk dinding benda. Tuh, ditarik, membuat dinding, ya. Kita lanjut. Kemudian tambah pilinan untuk menambah tinggi dinding, ya, dinding benda, dan rekatkan. Jadi menambah pilinan dan direkatkan, seperti ini. Ratakan bagian luar pada kondisi tanah setengah kering.
Nah, diratakan. Kita lanjutkan. Lakukan pembentukan dinding benda dengan cara dipukul untuk memadatkan dan untuk meratakan. Dipukul, tapi bagian dalamnya itu ditahan, bagian dalamnya dengan end-peel ya. Berikutnya, kalau sudah selesai, dianginkan bagian pertama benda keramik yang telah dibuat supaya agak kuat dulu. Nah, tempatkan alat bantu berbentuk lingkaran dari bilah bambu. Kemudian buat dinding benda sesuai alat bantu yang telah dipersiapkan. Ya, seperti di gambar ini. Pembuatan dinding benda dengan cara menyambung pilinan. Nah, lihat, ini ada dindingnya, ditarik ke atas, ditambah pilinan. Kemudian diratakan. Pemadatan dinding dengan cara pedal and unpeel. Pedal yang memukul, unpeel yang di dalam, yang menahan. Ya. Kemudian putar dan buat dinding benda dengan kain basah. Nah, ini tetap menghaluskannya diputar. Nah, setelah itu angin-anginkan sebelum disambung. Nah, kemudian sambung kedua bagian benda keramik. Padatkan dengan cara dipukul. Nah, seperti ini, dipadatkan dipukul. Ya, sudah menjadi bentuk guci atau tempayan. Putar dan padatkan supaya ketebalan dinding sama. Nah, ya, cukup sampai di situ materi kita. Ya, singkat saja. Kalian bisa mempelajari berulang. Nanti saya akan adakan evaluasi berhubungan dengan materi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.